Shalom, puji nama Tuhan. Sungguh kita bersyukur kita dapat kembali lagi bertemu meskipun kita secara online, tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah patut kita tinggikan. Kita mengucap syukur padanya karena kasih dan setianya. Kita selalu memuji dan menyembah Dia. Mari kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita menyembah Dia dengan sepenuh hati dan jiwa kita. Naikkan syukur kepada Yesus.
Mari kita memohon ampun pada Tuhan. Mari kita naikkan doa seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kita bersukacita karena firman-Nya, janjinya adalah terang buat jalan-jalan kita. Seperti kita akan terbang di awan-awan yang tinggi untuk mengikuti jalan-jalan kebenaran oleh firman Tuhan.
firman Tuhan. Firman yang memberi hidup buat kita semua. Mari kita membawa hati kita kepada Tuhan. Ketika hidup kita disakiti oleh orang lain, tetapi kita diajarkan untuk memiliki hati yang mengampuni. Shalom umat Tuhan, kita bersyukur Tuhan telah menolong, membimbing kita sehingga tiba pada minggu pertama di bulan Maret. Kiranya Tuhan menerima puji-pujian dan sembah kita kepadanya, dan mari kita persembahkan hati kita bagi Tuhan menyatakan isi hatinya untuk kita semua. Tema daripada renungan firman Tuhan di pagi hari ini adalah Yesus
imam besar yang agung. Mari kita bersama membaca dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari berdoa. Bersyukur padamu Bapa Surga atas kasih karuniamu yang telah menghentar kami tiba pada minggu pertama di bulan Maret ini. Bapa Surga, kami persembahkan hati kami. Silakan Kau bertahta dan menyatakan isi hatimu, pikiranmu, apa yang Kau kehendaki bagi kami. Kami siap untuk menerima dan berkomitmen. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus adalah imam besar agung bagi kita semua. Kita perlu bersyukur bahwa kita memiliki imam besar yang agung, yang telah melintasi semua langit, membuktikan kedikdayaannya yang sungguh sangat luar biasa. Dialah Yesus, Putra Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama sebagai umat Tuhan, jangan pernah bimbang dan ragu akan Dia. Mari bersama mantapkan hati untuk berpegang teguh kepadanya. Persilakan Tuhan menggenggam hidupmu dan membawa engkau dalam satu hubungan yang karib dengan Bapa Surga. Karena Dialah Sang Pengantara yang Maha Kudus, yang Maha Mulia, yang Maha Dahsyat, yang peduli kepada kita dan mau senantiasa menjadi pengantara bagi kita kepada Bapa Surga. Sungguh luar biasa kasih dan pelayanan beliau untuk kita semua. Saudaraku, Yesus Sang Imam Besar yang agung, ketika Ia berada di dunia ini 2000 tahun yang lalu, beliau pernah dicobai dengan ragam pencobaan duniawi ini, dan beliau menerima setiap bentuk pencobaan yang dihadapinya. Tetapi yang jelas, Dia tidak pernah berbuat dosa. Dia sanggup mengatasi semuanya. Dia sanggup menyelesaikan semuanya dengan tetap menjaga dirinya dalam kekudusan, kebenaran, dan kemuliaan. Walau begitu dahsyat pencobaan yang pernah diterimanya, beliau tetap memberikan bukti bahwa tidak pernah berbuat dosa. Nah, sebab itu mari umat Tuhan, di setiap kondisi pergumulan hidupmu, di setiap pencobaan yang harus kau hadapi, jangan beri ruang bagi keraguan-raguan, jangan pernah beri ruang bagi kepanikan, jangan pernah beri ruang bagi kegelisahan menjajah dirimu. Tetapi gunakanlah iman yang telah dikaruniakan kepadamu dan kepadaku. Mari kita gunakan iman dengan penuh keberanian iman
menghampiri tahta kasih karunia-Nya, memohon pertolongannya, memohon rahmat daripada Tuhan, memohon kasih karunia daripadanya untuk dapat menolong kita, mengangkat kita untuk tetap berjuang maju di jalan Tuhan. Walau ada badai pencobaan bagaimanapun beratnya, Yesus sudah pernah mengalami. Yesus dapat merasakan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Berserah penuh kepada Tuhan, percayakan dirimu kepada Tuhan. Dalam rahmat dan kasih karunia-Nya, kita akan dapat tetap tegak, bergerak maju di jalan Tuhan, mengamalkan ajaran dan perintah-Nya, dan lolos dari setiap bentuk pencobaan yang kita hadapi. Kita akan lulus ujian dan kita akan naik peringkat kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab itu mari umat Tuhan kita terus bersyukur pada Tuhan Yesus, Sang Imam Besar yang agung, yang dapat merasakan setiap penderitaan pencobaan duniawi ini, dan Dia mau memberikan pertolongannya kepada kita dengan memberikan rahmat dan kasih karunia-Nya. Kasih karunia-Nya yang memberi kemampuan untuk kita tegap, berdiri tegap, dan bergerak maju pada jalan Tuhan, mengamalkan ajarannya, dan dalam kasih karunia-Nya kita akan dapat meraih peringkat kehidupan yang lebih mulia. Saudara, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, Sang Imam Besar yang agung bagi kita, yang rela menanggung bagi kita, menolong dan menyempurnakan iman percaya kita. Dia rela menanggung bagi kita, menolong dan menyempurnakan pengharapan kita kepada Tuhan, untuk meraih tahapan hidup yang lebih mulia bersama dengan Yesus. Mari maju terus dalam kemuliaan-Nya, dan Tuhan di surga memperhitungkan setiap perjuanganmu dalam iman. Tuhan Yesus menolong kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, Anda yang di rumah masing-masing, silakan mempersiapkan roti dan anggurmu untuk kita segera memasuki persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus. Mari berdoa. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkaulah Imam Besar Agung bagi kami, yang menjadi pengantara kami kepada Bapa Surga. Oh, terima kasih Bapa, dan kami mau tetap membulatkan hati, menetapkan hati kami untuk terarah kepada Yesus Sang Imam Besar Agung, yang menyediakan rahmat dan kasih karunia-Nya untuk memberi kekuatan baru bagi kami, untuk kami tetap tegar, berdiri, dan bergerak maju di jalan Tuhan, mengamalkan ajaran dan perintah-Mu dengan sukacita, dengan bangga akan Tuhan. Oh Bapa, kami percaya dalam rahmat dan kasih karunia-Mu, kami beroleh kekuatan baru senantiasa untuk menjalani kehidupan yang lebih dan lebih mulia, menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus
melalui perjamuan kudus. Layakkanlah kami, dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari bersama kita tunjukkan roti pada tangan kanan kita, melampaui kepala kita sebagai tanda hormat kita kepada pengorbanan Kristus. Bukankah roti yang kita akan pecahkan dan makan bersama ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama. Mari kita tunjukkan cawan anggur di hadapan Tuhan. Haleluya. Bukankah cawan anggur yang kita akan minum bersama adalah persekutuan dengan darah Yesus? Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Kami percaya segala kelemahan kami diangkat dan kami diberi kekuatan baru. Segala keraguan-raguan dipulihkan dan kami beroleh keyakinan yang teguh, pengharapan yang lebih besar kepadamu ya Tuhan Yesus, Sang Imam Besar yang agung bagi kami, yang sakit disembuhkan oleh kuasa tubuh dan darah Yesus. Dan kami semua akan terus bergerak maju dengan kekuatan daripada rahmat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan, untuk kami mencapai level kehidupan yang semakin mulia bersama Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Saudara Alfio Rizky Nathanael, Saudara Excel Febrian, Saudara Yeremia, Bapak Bayu Pambudi Agung, Saudara Kevin Saputra Budi Kusuma,
karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Mariam, Ibu Markus, Bapak Albius Alipamuji, Ibu Sumarlin, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak Sukadi, Bapak William beserta istri. Kita bersyukur pada Tuhan atas segala pertolongannya dalam penyelenggaraan ibadah dan pelayanan di hari ini. Dan mari kita bersama-sama menutup ibadah kita. Haleluya. Terima kasih Bapa Surga atas pertolongan Roh-Mu yang kudus. Kami telah merampungkan ibadah kami dan pelayanan kami. Biarlah semua yang kami kerjakan di hari ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang lanjut usia. Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan baru bagi mereka, semangat yang baru bagi mereka oleh Roh-Mu yang kudus untuk tetap memuji-muji menyembah Tuhan, dan mereka boleh bersama-sama menjadi komunitas yang selalu bergairah akan Tuhan dan hidup menyenangkan hati Tuhan, menjadi suri tauladan bagi yang lebih muda. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi saudara kami jemaat Tuhan yang berulang tahun di pekan ini. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima. Tuhan memberkati dengan damai sejahtera. Segala cita-cita harapan mereka dipenuhi dengan segala kebaikan Tuhan. Berdoa juga bagi Bapak Presiden Jokowi bersama keluarganya. Tuhan menjaga dengan pasukan malaikat-Mu. Hikmat Tuhan beserta dengannya. Berdoa pula untuk para menteri, TNI dan Polri. Hikmat Tuhan, benteng pasukan malaikat-Mu menjaga mereka. Berdoa juga untuk para medis yang berjuang bagi kesehatan bangsa. Tuhan memberkati mereka semua dengan hikmat-Mu yang luar biasa. Dan Tuhan jaga mereka dengan pasukan malaikat-Mu. Dan keselamatan, kesehatan yang ekstra untuk mereka. Berdoa pula bagi hamba-hamba-Mu juga para profesional yang tergabung dalam berkat Malang Gema Kasih. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat-Mu. Tuhan menjaga dan membimbing langkah-langkah mereka menjadi mitra yang berkenan di hadapan Tuhan bagi Pemkot Malang. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat yang berkelimpahan dari Bapa Surga memenuhi kehidupanmu. Kasih karunia dari Sang Kristus semakin berlimpah atas dirimu, hingga engkau bangkit maju sebagai gereja Tuhan yang misioner, jemaat Tuhan yang menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan, kami memohon kiranya persekutuan Roh-Mu yang kudus, damai sejahtera dari Roh Kudus, menyegarkan iman pengharapan kami, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami semua sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Bapa